Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason Devito dari kelas TRPL 2A Pagi. Kali ini saya akan mengerjakan asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data secara real time. Mari kita mulai. Untuk soal pertama, kita disuruh membuat sebuah database beserta dengan tabelnya. Di sini saya sudah mengonsepkan untuk setiap nomor database beserta isinya. Ini untuk yang pertama ada tabel buku, detail pesanan, pelanggan, beserta pesanan. Soal pertama, kita disuruh menampilkan daftar nama, pelanggan, dan total uang belanja diurutkan berdasarkan total belanja terbesar dan hanya di atas 500.000. Saya akan membuat query-nya. Select nama, sum, pelanggan, kali, nah, total belanja, belum, dari tabel pelanggan. Join lagi ke tabel buku. Baik, ini adalah daftar pelanggan yang total belanjanya melebihi 500.000. Sudah saya urutkan dari yang terbesar ke terkecil pengeluarannya. Oke, untuk di nomor selanjutnya kita disuruh menampilkan 5 buku kategori fiksi paling banyak terjual di 2023. Baik, ini adalah daftar 5 buku kategori fiksi yang paling laris dan paling banyak dibeli oleh pelanggan, khususnya untuk di tahun 2023 saja. Oke, eh, soal selanjutnya yaitu kita disuruh menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Di sini saya menggunakan subquery.
Jadi di sini adalah nama-nama pelanggan yang akunnya sudah terdaftar di sistem namun tidak pernah melakukan pemesanan buku sama sekali. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu disuruh menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan dengan gaji di atas rata-rata gaji. Baik, ini untuk di bagian database kedua, nomor kedua ada departemen, karyawan, proyek, dan juga tabel tugas. Saya akan membuat query-nya di grup by berdasarkan ID departemen dan juga nama departemennya. Baik, di sini adalah seluruh departemen yang ada di perusahaan, lalu ada termasuk departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Soal selanjutnya yaitu menampilkan nama lengkap karyawan dengan gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Di sini juga menggunakan subquery. Baik, di sini adalah nama-nama karyawan di perusahaan yang saat ini menerima gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata gaji seluruh karyawan. Baik, untuk nomor selanjutnya kita disuruh menampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang tidak memiliki proyek. Nama departemen sama dengan IT dan ID tugasnya is null. Baik, di sini adalah daftar nama karyawan yang tidak memiliki tanggungan proyek apapun di departemen IT. Oke, kita akan beralih ke nomor 3. Kita membuat sebuah store prosedur dengan parameter NIM, memeriksa total SKS mahasiswa yang mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status jadi lulus. Jika tidak, tidak terjadi perubahan, namun memberikan pesan konfirmasi untuk keduanya. Baik, saya akan membuat store prosedurnya. Di sini saya sudah mengonsepkan database beserta tabelnya, ini tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Saya akan membuat store prosedurnya terlebih dahulu. Dari tabel mahasiswa,
Lalu ini adalah bagian validasinya, validasi SKS-nya besar sama dengan 1/4, maka lalu untuk di bagian pesan konfirmasinya, S pesan konfirmasi, kemudian untuk bagian else-nya, mahasiswa dengan name, S pesan konfirmasi, lalu di and if, baik untuk mencoba daripada start prosedurnya, kita dapat melakukan pengujian. Contohnya di sini untuk M001. Ini mahasiswa dengan SKS yang cukup dan berhasil diluluskan. Coba kita tes 002. Ini mahasiswa yang belum memenuhi syarat kelulusan karena SKS-nya kurang. Baik, untuk selanjutnya kita disuruh membuat function menghitung hitung IPK dengan return nilai IPK mahasiswa. IPK dihitung dengan rumus sum SKS dikali bobot nilai, lulus dibagi sum dikali SKS. Maksudnya penjumlahan dari SKS dikali bobot nilai terus dibagi sama hasil penjumlahan dari SKS. Saya akan membuat langsung functionnya. Oh iya, saya lupa untuk membuat delimiternya. Returns, delimiter, mohon maaf typo. Returns, kita memakai desimal, deterministik. Begin, lalu ini kita mencari, mengembalikan nilai nol, kalau mohon maaf.
Kalau dia A, maka 4, 3. Hmm, dibagi dengan sum. Ketika hasilnya 0, lalu dari tabel nilai join tabel mata kuliah, maka on M UDMK sama dengan MK UDMK where nim sama dengan nim dari yang di atas. Baik, ini adalah fungsinya. Saya sudah membuat fungsinya dan untuk melakukan pengujiannya kita dengan ngetes mengambil fungsinya select hitung IPK M002 X S PK IPK siapa ya? Aku sama Andi. Saya ingat. Oke. Jadi dapat dilihat di sini untuk IPK dari seorang mahasiswa Andi adalah 2,57 dan untuk soal terakhir kita disuruh membuat eh ya untuk di soal terakhir kita membuat sebuah trigger update yang bernama di sini update stok setelah penjualan yang aktif otomatis jika ada insert into detail penjualan lalu mengurangi nilai kolom stock table produk yang mana rumusnya adalah stok dikurang jumlah barang terjual lalu memeriksa jika stok produk tersebut kurang dari 10 dan jika ya maka akan dimasukkan ke tabel log stok rendah dan di saat waktu peringatan tersebut dibuat. Baik, kita akan membuat untuk di nomor 4 ini, saya juga sudah mengonsepkannya. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat sendiri, tabel detail penjualan, tabel log stok rendah, ini untuk peringatannya yang tadi, tabelnya ada tabel penjualan dan tabel produk juga. Saya akan membuat triggernya terlebih dahulu, delimiter, oops, update stok setelah penjualan. Dan ini after insert, artinya setelah dimasukkan data di tabel detail penjualan, ada data baru, maka akan tertrigger. Dia mengupdate tabel produk di mana kita ini mengurangi stok dari stok lama, jadi dikurangin sesuai dengan jumlahnya, penambahan atau perubahannya.
Oke, ini untuk pengkondisiannya jika sisa stoknya rendah di bawah 10. Maaf. Dan masukkan ke tabel log stok rendah. Waktu peringatannya dibuat now. Baik, ini adalah kode daripada triggernya. Saya akan membuatnya. Dan jadi di sini kita akan melakukan pengujian dengan menginsert tabel detail penjualan, berisi ID detail, ID penjualan, ID produk, jumlah, ID produknya 2, terus 27. Jadi di sini sudah kita seandainya kita jual produk ID 2 yang stok awalnya 15. Jadi kita jual sebanyak 7 buah, jadi sisanya adalah 18. Dapat kita lihat di tabel detail, detail produknya. Di sini jadinya sisanya 8 buah. Dan dapat kita lihat dari tabel produk, ini ya tadi seperti tadi, stok pulpen hitam jadi 8. Dan juga untuk di log stok rendah karena dia di bawah 10, maka dia akan memberikan peringatan seperti ini di tabel log stok rendah. Jadi triggernya berfungsi. Sekian hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.